Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Malam hari ini kita kembali lagi untuk persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik sambil kita bersatu di sejenak. Sambil kita menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bersekutu pada malam hari ini walaupun secara online. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu.
Biarlah setiap apapun pujian yang kami naikkan bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar itu bisa membantu kami untuk bisa bertumbuh, untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Ini ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi seturut dengan apa yang Kau pandang baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan topik doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita menaikkan topik doa kita, mari kita menyanyikan lagu Engkau Tuhan yang setia.
kita akan berdoa buat bangsa dan negara. Kita berdoa buat perkembangan penyebaran virus corona yang saat ini semakin meningkat. Kita berdoa supaya Tuhan juga menolong kita masyarakat Indonesia boleh peka dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Kita berdoa buat kloter penyebaran corona yang saat ini di 2 tempat, Jakarta dan Kalimantan Selatan. Kita berdoa juga buat Aceh dan Jogja yang saat ini penyebaran COVID-19-nya semakin meningkat. Kita berdoa buat bangsa Indonesia yang boleh mengambil bagian juga untuk bisa peka terhadap virus ini dan sama-sama boleh mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa buat perang diplomatik saat ini yang terjadi antara Amerika dan China. Kita berdoa buat pemerintahan di sana boleh bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik dan supaya perang diplomatik ini tidak memanas dan kita juga boleh mendengar kabar baik dari mereka. Mari kita berdoa. Kita berdoa buat saudara dan saudari kita Miss Awanda dan Aan yang saat ini dalam masa-masa karantina, supaya Tuhan menolong 14 hari mereka melalui karantina ini dan Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan dan juga kita bisa melihat mereka dalam keadaan baik. Mari kita berdoa.
kita berdoa buat Ibu Lady, istri Pak Pongki yang dalam masa pemulihan pasca operasi usus buntu. Biar Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan dalam masa-masa pemulihan ini. Dan kita juga boleh melihat Kak Lady dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa buat banjir bandang yang saat ini terjadi di Sulawesi Selatan. Kita berdoa buat keluarga dan korban yang terkena banjir bandang supaya Tuhan menolong dan memberikan mereka kekuatan. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa buat saat ini guru-guru SLH yang mengambil bagian untuk boleh mengajar murid-murid secara daring dan online. Biar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan buat guru-guru SLH. Kita juga berdoa buat siswa boleh mengambil bagian mereka juga untuk mengerjakan LKPD ataupun tugas-tugas secara online. Kita berdoa juga buat orang tua untuk mengambil bagian, menemani anak-anak untuk boleh bekerja sama-sama untuk bisa menyelesaikan pembelajaran dengan menyenangkan di rumah. Mari kita berdoa. Kita berdoa juga buat rekan-rekan kita di panti yang turut mengambil bagian juga dalam membantu anak-anak di panti untuk belajar secara online. Kita juga berdoa buat rekan-rekan kita di SOU, biar Tuhan yang menolong dan memberkati dalam masa-masa pandemi ini. Mereka boleh bekerja, mereka boleh melayani untuk anak-anak, untuk boleh belajar secara online. Mari kita berdoa.
Yesus yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap topik doa kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau pada malam hari ini memberikan telinga untuk mendengarkan setiap kami. Biarlah Tuhan juga Engkau boleh menjawab sepenuh dengan apa yang Kau pandang baik. Terima kasih Bapa yang baik pada malam hari ini. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita naikkan lagu pujian seperti rusa yang halus. Thank
Tuhan, kami sungguh rindu akan hadirat-Mu. Kami sungguh rindu Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami malam hari ini. Dan sebab itu Tuhan, tolong setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap hati kami yang letih dan lelah ini boleh datang dan mendapatkan kelegaan dari kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang bergumul dan merasa sesak, kami boleh dihiburkan, kami boleh mendapat kekuatan yang baru dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau mendengarkan dan belajar bersama. Kiranya Allah menolong dan memberkati waktu pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bapak Ibu, bersyukur sekali hari ini kita boleh kembali beribadah dua yang terakhir sebelum kita beribadah bersama di gedung gereja. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara soal Tuhan penolong yang setia. Saya mengambil bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30. Kita membuka bersama-sama dan saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk membaca bagian ini secara bersama-sama. LAI memberikan judul perikop ini, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Mazmur 30, saya mengajak kita sekalian membaca secara bersama-sama dari ayat yang kedua sampai yang ke-13. Mazmur 30 dimulai dari ayat yang kedua. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untuknya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Bapak Ibu saudara, sebuah film yang berjudul Me Again yang dipublikasikan pada tahun 2012, Bapak Ibu. Film ini bercerita tentang seorang pria usia produktif bernama Rich Chapin. Bapak Ibu, dia adalah seorang gembala jemaat dan juga seorang suami serta ayah dari 3 orang anak. Bapak Ibu, dikisahkan di dalam film ini bahwa Rich adalah seorang gembala jemaat, namun dia merasa frustasi karena jemaat yang digembalakannya tidak mengalami pertumbuhan atau pertumbuhannya mungkin sedikit dan tidak terlalu signifikan gitu. Bapak Ibu, dia mulai frustasi. Dia juga adalah seorang suami yang sebentar lagi akan diceraikan oleh istrinya. Dia merasa sebagai seorang ayah pun dia adalah ayah yang gagal di dalam
dalam mendidik dan menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, di dalam rasa frustasinya dia berdoa pada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya jadi orang lain, saya nggak mau jadi diri saya sendiri. Saya lihat si ini keren banget, saya lihat si itu hidupnya baik-baik aja. Kenapa kok hidup saya kayak gini ya Tuhan? Bapak Ibu saudara, di dalam film ini kan film fiksi ya Bapak Ibu saudara. Jadi pada waktu dia berdoa di gereja Bapak Ibu saudara, tiba-tiba Tuhan menjawab doanya. Dan secara unik Bapak Ibu saudara, Tuhan jawab dia dengan cara Tuhan ambil jiwanya dan kemudian taruh di tempat lain, di orang lain ataupun di tempat yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu saudara, di dalam film ini dia masuk ke dalam tubuh seorang model. Dia juga masuk, ada kalanya dia masuk ke dalam tubuh seorang bayi, dan ada kalanya dia masuk menjadi seekor ikan yang ada di dalam akuarium kecil Bapak Ibu saudara. Dan kemudian Bapak Ibu saudara, pada waktu dia masuk ke dalam tubuh daripada model bayi dan ikan ini, dia mendapati hal yang lain dari kehidupan orang-orang ini. Bapak Ibu saudara, dia masuk di dalam tubuh seorang model yang terkenal, model yang laris pada waktu itu begitu. Yang kalau kita lihat sepintas mata gitu ya, kehidupan model ini menyenangkan karena penuh dengan ketenaran, ada uang yang banyak gitu. Tetapi pada waktu dia masuk ke dalam tubuh model ini dan dia menyadari bahwa kehidupan model ini ternyata sangat menyedihkan. Si model ini kelaparan karena dia harus menjaga tubuhnya supaya tetap bagus begitu kan ya Bapak Ibu. Jadi pada waktu dia masuk ke dalam tubuh model ini, dia merasa saya lapar sekali gitu. Dan kemudian dia buka kulkas daripada model ini dan tidak ada makanan. Kemudian banyak sekali secari kertas post-it gitu yang ditempel. Itu tuh opini orang gitu. Kamu jelek, kamu harus begini, kamu harus begini dan begitu. Semua anggapan orang. Dan dia akhirnya menyadari bahwa model yang terlihat baik-baik saja di luar ternyata juga punya pergumulan sendiri di dalam hidupnya. Ternyata hidupnya tidak mudah juga, sekalipun nampaknya sangat mudah. Kemudian Bapak Ibu saudara, dia masuk ke dalam tubuh bayi dan dia hadir dalam keluarga yang hangat sekali, di mana ada seorang nenek yang sebentar lagi akan meninggal, tetapi anak dan cucu-cucunya bahagia akan kehadirannya karena hidupnya begitu bermakna. Bapak Ibu saudara, dia merasakan sukacita dan kehangatan di dalam tubuh seorang bayi. Dia menyaksikan bahwa ada pergumulan juga di dalam keluarga ini, di mana mama yang mereka kasihi, nenek yang mereka kasihi akan segera pergi. Kemudian dia juga masuk ke dalam tubuh ikan, seekor ikan gitu ya. Dan kemudian ikan yang ada di restoran Bapak Ibu. Jadi ada orang lalu lalang duduk ngobrol gitu ya. Kemudian dia mendengar percakapan-percakapan, bahkan percakapan dari istri dan anak-anaknya sendiri. Bapak Ibu saudara, dari perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain ini menyadarkan Rich bahwa tidak ada kehidupan seseorang yang sempurna. Semua orang punya pergumulannya masing-masing dan semua orang menanggung bebannya masing-masing. Dan Bapak Ibu saudara, tentu saja tidak terkecuali Daud, seorang raja yang terkenal di Israel, seorang raja yang bijaksana dan juga seorang pejuang iman yang kita kenal sampai hari ini, yang namanya tercatat di dalam Alkitab. Dan Bapak Ibu saudara, Mazmur yang baru saja kita baca ditulis oleh Daud sendiri. Bapak Ibu, sebagai seorang raja yang besar, yang terkenal, yang hebat begitu ya, pada waktu dia menggantikan Saul, Bapak Ibu, dan dia diurapi oleh Tuhan, ternyata sebagai seorang raja pun Daud punya pergumulannya sendiri ketika dia menghadapi hidupnya. Kita melihat Bapak Ibu saudara di dalam introduksi dari Mazmur 30 ayat yang kedua sampai 4, di sana Daud memberikan alasan kenapa dia memuji nama Tuhan. Kita dapat melihat di ayat yang kedua, dia katakan, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku." Hal yang pertama yang Daud syukuri atau alasan kenapa Daud memuji nama Tuhan, dia katakan bahwa
alasan dari Daud memuji nama Tuhan adalah Tuhan memberikan kesembuhan dalam kehidupannya. Kita tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakit daripada Daud begitu ya, karena tidak terlalu jelas diceritakan di sini. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan menyembuhkan dia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menjadi alasan Daud memuji nama Tuhan ada di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu saudara, terkhusus di ayat yang keempat ini ada begitu banyak penafsiran. Pada waktu Daud mengatakan bahwa dia dibebaskan dari maut, dia dibebaskan dari liang kubur, dunia orang mati. Bapak Ibu saudara, apakah ini bentuk daripada dia dekat kepada maut dan sebentar lagi akan meninggal dan kemudian Tuhan melepaskan dia, atau ini sebuah kiasan yang pada waktu itu sering sekali dipakai oleh orang-orang pada masanya untuk menunjukkan bahwa dia sangat tertekan, dia sangat bergumul begitu ya, dia ada di titik terendah dan Tuhan melepaskan dia dari dunia orang mati ini, mengangkat dia dari dunia orang mati dan liang kubur. Bapak Ibu saudara, inilah alasan dari Daud, Raja Daud, untuk memuji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara, kita bisa melihat bahwa Daud pun sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia orang yang berkenan di hadirat Tuhan, dia juga punya pergumulannya sendiri. Tidak berbeda jauh seperti kita, Bapak Ibu saudara. Ada orang-orang yang juga tidak menyukai kita, ada orang-orang yang membenci kita, ada masa-masanya juga kita mengalami sakit penyakit, dan Daud ditolong oleh Tuhan. Demikian juga kita hari ini ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara, setidaknya ada dua hal yang kita bisa pelajari dari Mazmur 30 pada hari ini. Bapak Ibu saudara, yang pertama yang Daud mau sampaikan kepada setiap kita adalah Bapak Ibu saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu dialami secara nyata. Kasih setia Tuhan itu dialami, dirasakan, dan selalu hadir dalam kehidupan orang percaya. Inilah hal yang pertama yang Daud mau sampaikan dari tulisan Mazmurnya pada setiap jemaat. Bapak Ibu saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Di sana waktu Daud mengalami pembebasan, kelepasan dari hal-hal yang tadi begitu ya. Bapak Ibu saudara, dia menggambarkan ini sebagai di ayatnya yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu saudara, kata malam atau malam pada waktu itu, Bapak Ibu saudara, pada masa ini itu digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Kegelapan malam itu digambarkan sebagai sebuah ketidakpastian, dan kadang-kadang Bapak Ibu saudara ada kesedihan dan ratapan yang digambarkan di dalam gelapnya malam itu. Dan Bapak Ibu saudara, malam itu juga identik dengan serangan musuh. Karena seringkali Bapak Ibu saudara, musuh itu menyerang pada waktu malam. Pada waktu banyak orang tertidur, pada waktu banyak orang lengah dan tidak siap siaga. Bapak Ibu saudara, Daud menggambarkan bahwa sepanjang malam ada tangisan. Tetapi satu hal yang pasti adalah menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu saudara, pagi hari itu menggambarkan anugerah Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Raja Daud menggambarkan pagi hari itu selalu ada anugerah Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu saudara, hal yang sama tercatat di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23. Di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bapak Ibu saudara, sebagaimana Daud mau menggambarkan sebagaimana pastinya mentari itu bersinar pada waktu pagi hari, demikian pula kasih setia Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih setia Allah itu tetap, kasih setia Allah itu selalu hadir, kasih setia Allah itu selalu menghampiri orang-orang yang percaya.
Seberapa menyedihkannya malam itu, tapi selalu ada anugerah Tuhan yang pasti untuk setiap kita. Selalu ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah tidak hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa puluh tahun Bapak Ibu Saudara hidup? Pernahkah Bapak Ibu Saudara pada waktu bangun pagi, Bapak Ibu Saudara tidak melihat matahari tidak bersinar? Bapak Ibu Saudara, mungkin saja ini terjadi gitu ya. Kalau kita bangun dan kemudian hujan atau lagi mendung, kita tidak bisa melihat matahari bersinar gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, di balik hujan ataupun di balik awan yang menyelubungi matahari, kebenarannya adalah matahari itu tetap bersinar. Dia tetap menyinari dunia ini. Dia tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dia tidak pernah tidak bersinar di pagi hari. Sekalipun mungkin ditutupi oleh awan yang gelap dan pekat ataupun hujan yang besar gitu, sehingga kita tidak bisa melihat sinar. Tapi Bapak Ibu Saudara, sepasti matahari bersinar. Demikian juga Daud menggambarkan bahwa kasih setia Allah itu pasti hadir dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya kadang-kadang adalah kita cukup peka untuk bisa melihat, merasakan dan menikmati kasih setia Allah. Dan masa-masa kita sangat peka dan mudah sekali untuk melihat ini. Tapi kita harus akui ada masa-masa kita juga kesulitan dan bergumul. Tapi Bapak Ibu Saudara, Daud mau menggambarkan bahwa kasih setia Allah itu pasti hadir dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana Daud mengalami kasih setia Allah dan pertolongan Allah di dalam tahun-tahun kehidupannya, demikianlah dia juga mau mengatakan kepada umat, kepada kita semua bahwa hal yang sama terjadi di dalam hidup kita. Kasih setia Allah itu hadir. Kasih setia Allah itu selalu dapat kita alami dan rasakan. Karena dia Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari Mazmur Daud ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kita dapat melihat alasan Daud meminta tolong kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi alasan kenapa Tuhan selalu menolong Daud di dalam masa-masa yang tidak mudah di dalam kehidupan. Kita melihat ayat yang ke-9 sampai 13, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan sekali lagi untuk setiap kita. Dikatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang merapat telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kerinduan Daud di dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dia meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam masa-masa berat daripada hidupnya, agar dia dapat menceritakan kasih setia Tuhan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang khas daripada Mazmur syukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari Mazmur 30 sini, kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini dibuka dengan satu kesaksian daripada Daud bahwa Tuhan menyelamatkan dia dari 3 hal yang tadi saya jelaskan di awal. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat warna yang berbeda di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Yang tadinya Daud berkata, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, di dalam ayat yang kedua. Tapi di ayat yang ke-5, Daud mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, Daud mengajak orang lain untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya Daud sendiri, tetapi dia mau menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ini loh, Tuhan sudah menolong saya. Oleh sebab itu saya
Mazmur 30 ayat 13 maksud saya dikatakan supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Bapak Ibu saudara, Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan menolong dan melepaskan dia dari segala sesuatu yang dia alami, Bapak Ibu saudara, Daud menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Dia menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan dan tidak berhenti sampai di sana. Tetapi dia mengajak orang lain, dia mengajak umat Tuhan yang lain, dia mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk yuk sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara, Daud di dalam kehidupannya, pada waktu dia ditolong oleh Tuhan, dia tidak menikmati pertolongan itu sendiri, tetapi dia mengajak umat untuk melihat bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang adil, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang menolong. Sehingga Bapak Ibu saudara, kesaksian tentang kasih setia Tuhan itu diceritakan dari mulut ke mulut, dan banyak orang mengalami dan merasakan bahwa ya Tuhan menolong. Dan ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan umat. Pada waktu mereka bergumul, pada waktu mereka mengalami hal yang serupa mungkin dengan Daud, mereka akan ingat, oh iya pada waktu itu Daud ditolong oleh Tuhan. Dan sebab itu saya juga mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saya. Kemudian mungkin mereka ingat, oh iya pada waktu Daud setelah ditolong dia menyanyikan mazmur, dia mengajak jemaat. Oleh sebab itu saya juga mau lakukan hal yang sama. Dan Bapak Ibu saudara, kalau hal ini terulang terus menerus, kita dapat melihat bahwa nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan inilah yang menjadi kerinduan daripada Daud. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Lewat kesaksian hidupnya, lewat Tuhan sudah menolong dia. Dia mau menceritakan kasih setia Tuhan itu kepada orang lain, supaya nama Tuhan dimasyhurkan. Dan bukan Daud yang dimasyhurkan, tetapi Tuhan yang nampak di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu saudara, hal yang serupa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia mengalami hal-hal yang sulit di dalam masa hidupnya, ketika menjelang hari kematian di kayu salib. Bapak Ibu saudara, pada waktu itu Tuhan datang kepada Allah Bapa, memohon supaya dia dilepaskan daripada cawan yang sulit sekali untuk dilalui. Tetapi kemudian Tuhan Yesus di dalam keluh kesahnya, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadamu, tapi kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakmu. Bapak Ibu saudara, pada waktu sesaat setelah kebangkitan Kristus, Bapak Ibu saudara, apakah yang dinyatakan dan diceritakan oleh Kristus? Bukankah pendamaian yang dilakukan oleh Allah Bapa? Bukankah dia menceritakan tentang kasih Allah yang besar bagi setiap orang yang berdosa, bagi setiap kita hari ini? Tuhan Yesus datang kepada murid-murid. Dia menceritakan bahwa Allah mengasihi mereka. Dan sebab itu mari percaya kepadaku, mari datang kepadaku, mari ikut aku. Bapak Ibu saudara, orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, mereka tidak pernah bisa menyimpan itu sendiri. Kalau kita melihat murid-murid yang pada waktu itu menyaksikan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu, apakah mereka bisa membungkam itu sendiri? Tidak. Mereka menceritakannya kepada orang-orang banyak. Mereka menyaksikan kasih setia Tuhan. Mereka menyaksikan pengampunan Tuhan. Mereka menyaksikan salib itu kepada banyak orang. Supaya ada banyak orang yang mengalami kasih setia Tuhan. Supaya ada banyak orang yang tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan setia. Bahkan Bapak Ibu saudara, kalau kita hari ini bisa tahu, bisa paham bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Dia adalah penolong yang setia, dari mana kita bisa tahu? Bukankah kita awalnya tahu dari kesaksian orang-orang yang telah mendahului kita? Kita tahu dari cerita-cerita di Alkitab, kita tahu dari kisah-kisah orang terdekat kita. Dan Bapak Ibu saudara, pada waktu kita mengalami itu, kita mengalami
pribadi pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, apakah kita bisa simpan itu sendiri? Saya rasa tidak. Tentu kita akan bersuka cita. Kita akan mau menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa saya ditolong Tuhan, Tuhan tolong saya begini. Bapak Ibu saudara, mari di dalam momen-momen seperti sekarang. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara. Saya juga tidak tahu keseluruhan cerita bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara, satu yang pasti, kalau Bapak Ibu saudara sudah ditolong oleh Tuhan, mari ceritakan kepada orang lain. Mari beritakan Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka percaya kepada Kristus dan mereka dapat menikmati kasih setia Allah yang kita telah nikmati hari ini. Dan Bapak Ibu saudara, kalau kita sedang berkumpul di dalam masa-masa berat di dalam kehidupan kita, mari kita mengingat apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang terdahulu. Mari kita juga mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita sendiri di masa yang lampau. Bagaimana Tuhan menolong kita, dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita menyaksikan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain di sekitar kita bahwa Tuhan adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali di dalam masa-masa berat di dalam kehidupan kami, Engkau hadir menemani kami. Dan di saat-saat kami bersuka cita dan bersukaria karena Engkau menolong dan menopang kami, Tuhan juga berikan kami kepekaan untuk kami mengingat bahwa kalau kami boleh bersukaria itu pun semua hanya karena Tuhan telah menolong kami. Tuhan, sebagaimana Raja Daud bergumul di dalam kehidupannya, demikian pula kami orang-orang percaya di masa kini juga bergumul menghadapi kehidupan kami. Namun Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menolong kami. Dengan setia Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Tuhan, oleh sebab itu hari ini kami mau memasyurkan nama. Kami mau bertekad untuk terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami. Dan Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan tolong kami sekali lagi, Tuhan tolong kami untuk memasyurkan nama-Mu, menceritakan pertolongan Tuhan kepada setiap orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Untuk menutup persekutuan kita pada malam hari ini, kita naikkan pujian Tak Usah Takut.
mari kita bersama berdoa. Sebagaimana pujian yang kami naikkan ini Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami ciptaan-Mu berserah dan bergantung kepada kemahakuasaan Allah yang hidup. Tuhan, kami bersyukur sekali untuk ibadah yang kami boleh lakukan pada malam hari ini. Kami bersyukur sekali Tuhan menyatakan pertolongan dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan sekali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penolong yang setia di dalam setiap masa di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah apa yang kami alami bersama dengan Engkau boleh kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, di keseluruhan ibadah kami hari ini juga kiranya hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari silakan untuk duduk kembali saat teduh ibadah kita selesai.